warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya sendiri, yaitu Pak Suparman. Materi kali ini masih tentang fabel, di mana kali ini kita akan menyampaikan materi yaitu tentang menceritakan kembali isi cerita fabel. Tentunya cerita fabel ini memang sangat menarik untuk didengarkan dan juga sangat menarik untuk dibaca. Pada zaman dulu kita masih kecil, mungkin kita sering dibacakan cerita-cerita fabel oleh orang tua kita, oleh ibu kita, sehingga kita tertidur lelap. Atau memang kita ingin diceritakan oleh orang tua kita tentang cerita fabel, ya, sehingga kita terhibur. Selain itu juga fabel menarik untuk diceritakan kembali, ya. Baik diceritakan kembali secara tertulis ataupun secara lisan, ya. Apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengarkan dari orang tua kita mengenai cerita fabel, ya, itu semua bisa kita ceritakan kembali pada saat ini. Meskipun cerita fabel ini berkali-kali, ya, didengarkan, ya, tapi pendengar itu tidak akan merasa pernah bosan mendengar cerita fabel itu, karena sangat menarik sekali cerita fabel itu. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel? Nah, inilah yang akan kita bahas. Baik, apa saja langkah-langkahnya? Jadi sebelum kita menceritakan sebuah fabel kepada orang lain, baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisan, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Langkah-langkah ini bermanfaat buat kita semua agar ketika kita menyampaikan atau menceritakan kembali isi fabel itu tidak keliru, ya, atau menjadi lancar, ya. Apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel yang pertama tentunya menyimak, ya, ketika fabel itu diceritakan oleh orang lain, atau membaca fabel tersebut dengan seksama, ya, penuh hikmat. Itu langkah yang pertama. Tanpa kita membaca fabel terlebih dahulu atau menyimak fabel yang ada yang diceritakan oleh orang lain, maka kita tidak bisa mengetahui bagaimana isi fabel itu. Maka yang pertama kita harus simak atau kita baca fabel tersebut dengan seksama. Artinya di sini penuh dengan konsentrasi, ya. Itu langkah yang pertama. Jadi dengan langkah pertama ini kita baca fabel dengan teliti, ya. Dengan teliti kalau memang dibaca. Bagaimana telitinya itu? Ya dari awal sampai akhir cerita. Dibaca keseluruhannya. Jangan hanya sebagian, ya, tapi dibaca dengan teliti dari awal sampai akhir cerita fabel. Atau jangan membacanya itu melompat-lompat, ya. Membacanya dari awal langsung ke akhir misalnya, tidak bisa, ya, karena cerita itu tidak akan menjadi lengkap. Maka bacalah dari awal sampai akhir dengan teliti, ya, sesuai alur dalam cerita tersebut. Itu langkah pertama. Kemudian setelah kita membaca atau menyimak fabel tersebut, langkah kedua adalah mencatat. Apa saja yang dicatat? Yang dicatat adalah temanya, ya, menceritakan tentang apa temanya. Kemudian tokohnya ini siapa saja,
Ya, nama-nama tokohnya itu siapa? Ya, tokoh itu kan ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Ya, ini harus dicatat supaya tidak lupa. Kemudian sifat dari tokoh atau pengkarakteran tokoh, ya, sifatnya bagaimana ya dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fabel tersebut. Kemudian latarnya, ya, latar waktu, latar tempat, dan latar peristiwa. Latar waktu tentunya kapan terjadinya, ya. Latar tempat, di mana tempat terjadinya. Latar peristiwa yaitu kaitannya dengan suasananya. Suasananya saat itu bagaimana. Tema, tokoh, sifat tokoh, dan latar ini akan membantu dalam menceritakan kembali isi fabel tersebut. Ya. Saat menceritakan kembali isi fabel, si pencerita harus mengacu pada tema yang ditulis tadi. Harus mengacu pada tokoh ya yang ada dalam fabel tersebut, juga harus mengacu pada sifat tokoh dan latar dari fabel tersebut, baik fabel yang dibacakan ataupun yang didengarkan. Itu langkah yang kedua ya ketika kita akan menceritakan kembali isi cerita fabel. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencatat peristiwa yang terdapat pada fabel. Ya. Peristiwa-peristiwa dalam fabel ini merupakan inti fabel. Intinya yaitu peristiwa-peristiwanya apa saja. Nah, oleh karena itu jadi harus dicatat semua peristiwa yang terdapat dalam fabel, tentunya harus dicatat dengan lengkap. Ya, peristiwanya apa saja yang terjadi. Kemudian jangan lupa ya, catat peristiwa-peristiwa tersebut dengan urut ya, seperti urutan peristiwa dalam fabel tersebut, baik yang didengar ataupun yang dibaca. Untuk apa? Nah, dengan terurutnya peristiwa yang terjadi ini agar kamu dapat menceritakannya kembali si fabel tersebut dengan runtut gitu ya. Tersusun dengan runtut. Nah, itu mencatat peristiwa yang terdapat pada fabel. Kemudian yang keempat adalah baru ceritakan kembali isi fabel tersebut. Setelah kita menyimak atau membaca dari fabel secara seksama, kemudian mencatat tokoh, tema tokoh, sifat tokoh, dan latar, kemudian mencatat peristiwa-peristiwanya, baru yang keempat kita ceritakan kembali isi fabelnya. Ya. Nah, dalam menceritakan kembali isi fabel ini harus secara urut dan runtut, ya, tidak boleh acak-acakan. Ya. Nah, secara urut dan runtut ini menggunakan kalimat kita sendiri. Tidak harus sama kalimatnya dengan cerita fabel atau dengan bacaan fabel yang sebenarnya. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat kita sendiri, baik yang dilisankan ataupun yang dituliskan. Gitu ya. Jadi menggunakan kalimat sendiri. Jadi tidak memindahkan dari buku ya dengan bahasa yang sama, tapi menggunakan kalimat sendiri. Urutan dan isi cerita harus sesuai ini ya. Urutan dan isi ceritanya harus sesuai dengan isi dan urutan fabel yang telah didengarkan atau yang telah dibaca. Nah, jadi menceritakan kembali ini tidak keluar dari temanya, tidak keluar dari peristiwanya, tapi semuanya sama. Yang membedakan adalah kalimatnya saja. Ya. Jadi yang membedakan adalah kalimatnya saja, karena menggunakan kalimat kita sendiri. Nah, itu saja ya langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi fabel. Hal ini bisa kalian lakukan ya dengan teliti tadi ya. Silakan dibaca fabel yang ada atau didengarkan fabel yang ada. Setelah itu kamu bisa ceritakan dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas kali ini. Baik siswa dan siswi yang berbahagia, materi mengenai menceritakan kembali isi fabel saya kira cukup. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.